Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nuswa Briansyah. Dan pada video kali ini kita masih berada di playlist pemrograman web dasar. Kita masuk di episode ke-6 atau video ke-6. Kita akan membahas tentang text fundamentals. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita bahas materinya, saya akan berterima kasih dulu kepada Niaga Hoster yang sudah mensponsori video kita kali ini. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia web hosting unlimited terbaik di Indonesia yang memiliki layanan beragam, mulai dari unlimited hosting, cloud VPS, domain, sampai layanan website instan. Ada banyak keunggulan Niaga Hoster, di antaranya harga yang terjangkau dengan kualitas hebat, sehingga kita mendapat fitur yang lengkap mulai dari auto install WordPress, cPanel, hingga SSL gratis. Niaga Hoster juga menjamin server yang uptime sehingga website kita selalu online setiap saat. Keunggulan lainnya yaitu hosting super cepat diimbangi dengan keamanan website ekstra yang memungkinkan website kita terlindung dari serangan hacker, malware, dan virus berbahaya. Tidak hanya itu, Niaga Hoster juga mempunyai tim support yang selalu sedia membantu kita kapan saja ketika kita mempunyai kendala atau permasalahan. Cukup dengan mengklik tombol live chat di pojok kanan bawah pada website, dan tulis serta kirim kendala kita, tim support Niaga Hoster langsung sigap membantu kita. Dan saat ini, Niaga Hoster memberikan diskon yang sangat besar up to 75% untuk salah satu layanannya yaitu paket personal. Jika teman-teman ingin mendapatkan potongan harga 10% lagi, sebelum checkout teman-teman bisa masukkan kode kupon SWSKUI, lalu tekan tombol gunakan. Jadi lumayan banget, kita dapat potongan harga berkali-kali. Jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang lagi cari web hosting untuk website atau aplikasi teman-teman, langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lengkap. Mengingat perkembangan zaman yang serba IT, upgrade sekarang dan awali kesuksesan Anda bersama Niaga Hoster. Baik ya teman-teman ya, kita langsung lanjut aja. Nah cuman sebelum lanjut, saya mohon maaf dulu kalau misalnya suaranya agak berisik karena emang ini hujan. Karena bulan-bulan November ini sangat sering hujan ya. Oke, kita lanjut aja. Jadi kita langsung aja ke link developer Mozilla untuk kita melanjutkan pembelajaran kita di pemrograman web dasar, terutama di bagian teks fundamental. Jadi silakan cek aja link yang tadi, atau kalau misalnya teman-teman mau dari awal, berarti ke developer Mozilla dulu, kemudian learn web development, itu ya. Kemudian di bagian kiri di relate topic, kita masuk di introduction of HTML atau introduction to HTML. Kemudian kita klik aja yang text fundamentals. Nah sebenarnya di video sebelumnya itu kan kita getting started ya. Dan harusnya pun kita lanjutnya ke what's in the head metadata in HTML. Nah kita nggak bahas itu karena menurut saya itu materinya juga sangat ringan. Jadi teman-teman bisa baca aja di sini. Oke, kita cari tahu apa itu head, kemudian tag apa aja atau elemen apa saja yang harusnya ada di head dan lain sebagainya. Oke, silakan dicek kalau misalnya teman-teman mau belajar. Nah, cuman kita skip aja untuk yang head-nya atau metadatanya. Kita langsung ke HTML text fundamentals di sini. Kalau kita zoom sedikit HTML text fundamental. Di sini dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari HTML itu adalah memberikan struktur teks gitu ya, sehingga si browser itu bisa menampilkan dokumen HTML, dengan cara apapun yang diinginkan oleh developernya. Begitu. Itu adalah salah satu tugas dari HTML. Nah, pada artikel ini, nah ini adalah tujuan dari kita belajarnya apa gitu ya. This article atau artikel ini, kita itu akan mempelajari, bagaimana cara HTML itu dapat digunakan untuk menstruktur atau menyusun halaman teks kita atau teks di halaman kita dengan menambahkan headings atau judul, kemudian paragraf, lalu emphasizing words gitu ya, emphasizing word atau kata yang diberikan penekanan gitu. Kemudian penekanan kata, kemudian creating list atau pembuatan sebuah daftar dan lain sebagainya. Nah, cuman ada prasyaratnya dulu. Prasyaratnya adalah teman-teman sudah bersahabat dulu dengan basic HTML. Dan itu sudah tercakup di Getting Started with HTML. Kita sudah bahas juga di video sebelumnya. Jadi untuk prasyaratnya, kalau mau ke sini, teman-teman tonton dulu video sebelumnya, atau kalau nggak mau nonton video sebelumnya juga belajarnya di sini aja bisa di Getting Started with HTML.
Begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran kita di video kali ini itu di sini belajar bagaimana menandai atau mark gitu ya, menandai halaman dasar kita atau dasar dari teks di halaman kita untuk memberikan struktur dan makna. Gitu ya. Termasuk paragraf, judul, kemudian daftar, emphasis atau penekanan, dan quotation atau kutipan. Begitu. Itu tujuannya. Nah, lalu kita langsung lanjut ke the basics, heading and paragraph. Gitu ya, judul dan paragraf. Sebagian besar teks di halaman website kita itu terdiri dari judul dan paragraf. Seperti ketika kita membaca sebuah cerita, lalu newspaper, koran, kemudian college textbook. Ini artinya sebuah buku teks di perguruan tinggi gitu ya. Kemudian majalah dan lain sebagainya. Nah, dari contoh ini seperti cerita, lalu newspaper atau koran, lalu buku, dan magazine atau majalah, itu kan biasanya atau bahkan sebagian besar berisikan teks yaitu judul dan paragraf. Begitu ya teman-teman. Dan sudah dijelaskan di sini. Contohnya seperti gambar koran ini kalau nggak salah ya. Gambar koran itu terdiri dari teks judul dan paragrafnya. Begitu. Itu secara garis besarnya. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa konten itu terstruktur atau konten yang terstruktur membuat pengalaman membaca kita itu lebih mudah dan menyenangkan. Kan begitu ya. Dan di sini di dalam HTML setiap paragraf itu diapit atau dibungkus dengan elemen P. Kita udah tahu ya. Jadi kalau si P itu semantiknya atau maknanya adalah sebuah paragraf. Oh, text I am a paragraph. Oh yes, I am. Itu adalah paragraf. Nah, kemudian kalau kita mau ngasih heading atau judul, kita bisa wrap atau kita bisa bungkus di dalam heading elemen. Oke, contohnya di sini ada H1. Kayak judul. Judul levelnya 1 gitu. H1, judul, heading 1, levelnya level 1. I am the title of the story. Begitu. Saya adalah judul dari sebuah cerita, kan begitu. Nah, untuk tag heading ini atau elemen heading ini terbagi menjadi 6. H1 sampai H6. Nah, setiap elemen itu atau elemen heading itu merepresentasikan atau mewakili level yang berbeda dari konten di dokumen kita. Oke, H1 itu mewakili atau merepresentasikan the main heading atau judul utamanya. H2 itu merepresentasikan atau mewakili subheadingnya. Jadi, heading utama, di dalam heading utama ada subnya atau bagian-bagiannya. Oke, itu maksudnya di heading 2. Nah, kemudian heading 3 itu merepresentasikan sub dari subheadings. Jadi, ini adalah untuk H3 ya, itu adalah sub dari H2-nya. Begitu, dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Contohnya gini deh, kita langsung buka aja Visual Studio Code. Kita langsung aja coba ngoding ya. Jadi harapannya silahkan teman-teman buka Visual Studio Code, kemudian buka folder kita, file, kemudian new folder atau open folder. Cuman untuk cara yang simple gini aja deh. Buka Visual Studio Code, kemudian buka File Explorer, cari folder kita. Ini ya, drag aja ke sini. Beres. Sip, kalau sudah, gimana kalau kita bikin folder baru? Di dalam folder pemrograman web dasar ini, kita bikin folder baru. Kok ini dalam folder 1? Jangan, ini tutup dulu aja. Saya mau bikin folder baru 2. Kita bahas tentang teks fundamental. Begini ya, kalau sudah di enter, kemudian di dalamnya kita bikin file baru. Misalnya adalah heading gitu ya. Headings.html. Sip, kemudian kita tutup sidebarnya. Bikin struktur HTML begini ya, gampang aja. Jadi kita bisa ketik di sini HTML, kemudian muncul suggest-nya HTML5. Begitu, pastikan juga di sini sudah terdeteksi bahwa language mode kita adalah HTML. Nah, di sini saya kasih judul headings gitu ya, atau judul begitu. Oke, tadi dijelaskan ada 6 level judul H1 sampai H6. Coba di sini. Ini H1 itu diperuntukkan untuk judul utama. Gitu ya. Kemudian untuk H2 itu diperuntukkan untuk sub judul utama.
Kemudian H3 ini bisa seleksi H2-nya Ctrl D. Jadi menyeleksi huruf yang sama atau kata yang kita seleksi yang sama di berikutnya. Lalu dilanjutin dengan H4, berarti ya H4 gitu. Ini berarti sub judul utama. Kan gitu. Nah, terus ini berarti H5 sub lagi. Begitu ya. Lalu yang terakhir ada H6. Sub judul utama. Kan gitu. Nah, cara runningnya, teman-teman bisa buka filenya di sini ya, klik 2 kali, atau kalau kita mau pakai plugin yang sudah kita tambahkan, yaitu live server, kita bisa klik kanan, lalu open with live server. Begini. Muncul di sini, saya copy bentar linknya, ini kebetulan saya pakai dual screen, jadi teman-teman pasti nggak kelihatan. Nah, di sini. Saya split, sip, begini ya. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau judul utama itu pasti lebih gede, kalau tampilannya ya. Kemudian subnya lagi. Jadi, dari level H1 sampai H6 itu subnya. Gitu ya. Ini sub H6 ya, sub dari H5, H5 sub dari H4, H4 sub dari H3, H3 sub dari H2, kemudian heading 2 itu adalah sub dari judul utamanya atau H1-nya. Begitu teman-teman. Sip, kita lanjutin. Jadi kita udah tahu nih tampilannya kurang lebih seperti apa. Kita melanjutkan untuk mengimplementasikan atau menerapkan hierarki struktural. Gitu. Sebagai contoh misalnya. Sebagai contoh di dalam cerita, the H1 elemen atau elemen H1 itu merepresentasikan the title of the story. Oke, judul dari ceritanya. Sedangkan H2 itu merepresentasikan the title of each chapter, merepresentasikan bab dari judulnya. Dan H3 itu merepresentasikan subsection of each chapter. Jadi sub bagian dari setiap babnya. Gimana kalau ini kita copy ya? Kita copy, kemudian kita paste saja di sini. Untuk gantiin H1 sampai H6 di dalam body, paste saja. Ini hasilnya seperti apa kurang lebih? Kita lihat di sini. Nah, di sini. Tampilannya seperti ini. Oke, live server kalau udah di-save, dia ngeload sendiri. Ini judulnya, The Crashing Board by Chris Mills. Itu ya, capture 1. Jadi ini adalah bagian atau sub dari judulnya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini kan adalah H3. Ini bagian dari mana? Bagian dari H2 di sini. Begitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan hierarki. Ada elemen di dalam elemen, dan elemen yang di dalam elemen tersebut mempunyai makna atau mempunyai arti bahwa dia masih dalam gabungan yang ada parent-nya atau hierarki di atasnya. Begitu, ini adalah bagian dari capture 2 kan begitu. Nah, kemudian capture 2 dan capture 1 ini adalah bagian lagi dari judul utamanya. Kan begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa sebenarnya ini terserah Anda. Apa yang akan diwakili oleh elemen-elemen yang terlibat. Selama itu masuk akal hierarkinya. Ya, selama masuk akal. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan sebenarnya nggak H1 langsung H2, langsung H3 kan nggak begitu ya. Di sini ada H1, kemudian deskripsi dari H1-nya. Gitu ya. Kemudian ada capture 1, deskripsi lagi atau paragraf lagi. Oh, ini H2, kemudian ini H2 juga deskripsinya apa. Lalu H3, deskripsinya apa juga. Sebenarnya hierarkinya itu terserah kita, tergantung dari kasus kita selama itu masuk akal. Gitu ya. Kita itu hanya perlu mengingatkan beberapa praktik terbaik saat kita membuat struktur seperti itu. Ya, tergantung studi kasus. Nah, sebaiknya di sini ada beberapa pertimbangan yang harus kita ketahui terlebih dahulu untuk menentukan hierarki. Oke, yang pertama, di sini sebaiknya kita itu harusnya hanya mempunyai single H1 per page. Jadi sebaiknya kita itu hanya punya satu aja H1 atau judul utama di setiap halaman. Begitu ya, per halaman. Nah, this is the top level heading. Jadi H1 itu adalah judul yang levelnya teratas. Begitu. Dan sebaiknya juga di satu halaman itu punya satu judul utama doang. Dan yang lainnya itu berada di bawah
hierarki H1 ini. Entah itu H2, kemudian paragraf H3 dan lain sebagainya. Oke ya, sebaiknya di sini saya ulangin, sebaiknya dalam satu halaman cuman terdapat satu H1 doang atau judul utama seperti di sini. H1. Kalau kita mau ada cerita yang baru, jangan di bawahnya. Contoh, ada cerita lagi di sini H1 gitu ya. Musim hujan kok panas gitu misalnya. Kemudian deskripsinya apa? Misalnya ya, lorem gitu aja. Nah, ini nggak boleh. Error nggak? Enggak. Tapi sebaiknya jangan. Kalau kita punya cerita baru lagi, atau judul utama yang baru lagi, sebaiknya jangan di halaman ini, tapi di halaman yang berbeda. Begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan paham nih, ini nggak bagus. Gitu ya. Cuman ini buat contoh aja lah. Sip, kita lanjut aja untuk pertimbangan yang kedua. Nah, make sure atau pastikan Anda itu menggunakan judul yang tepat dalam urutan hierarki. Atau ini sebenarnya saya salah ngertiin deh. Sebaiknya kita itu menggunakan urutan judul yang tepat dalam hierarki. Mungkin begitu ya. Nah, jangan menggunakan H3 elemen atau elemen H3 untuk merepresentasikan subheading atau sub dari judul utama, jangan. Kemudian diikuti dengan H2 elemen yang merepresentasikan harapan kita sebagai sub dari subheadingnya. Jangan. Nah, ini tidak masuk akal dan akan menghasilkan hasil atau menampilkan hasil yang aneh. Begitu. Kalau kita suka, ya boleh. Cuman untuk nanti kita bahas semantik itu nggak masuk akal. Jadi nggak ada istilahnya H3 di dalam H4. Nggak ada istilahnya H3 kemudian di dalam H3 atau subnya H1, nggak masuk akal. Yang masuk akal adalah seperti ini. Pastikan H1 dulu judul utama kita, subnya boleh apa aja. Tapi untuk hierarki heading pastikan H3 terdapat di sub H2. H2 terdapat di sub H1 dan seterusnya. Untuk paragraf ini boleh di mana aja. Karena untuk ngasih deskripsi ke setiap section atau setiap bagian. Ya, mudah-mudahan ini agak masuk akal. Nah, kemudian di sini di HTML itu terdapat 6 heading level available atau tersedia 6 level heading gitu ya, atau 6 level judul. Nah, kita itu harus bertujuan untuk menggunakan tidak lebih dari 3 per halaman. Sebaiknya jangan lebih dari 3. Oke, kecuali kalau memang kita benar-benar butuh katanya. Jadi kalau kita lihat di sini, di hasil kita tadi, sebaiknya kita itu nggak lebih dari 3 sub. Judul utama, H2, H3. Udah mentok di sini aja untuk subnya. Jangan lebih. Begitu ya, sebaiknya seperti itu. Tapi kalau emang kita benar-benar butuh, silahkan tambahkan H4, H5, H6 kalau memang benar-benar perlu gitu. Tapi sebaiknya jangan. Nah, di sini document with many level atau dokumen dengan banyaknya level sebagai contoh mempunyai kedalaman heading hierarki atau mempunyai hierarki judul yang terlalu dalam gitu ya. Itu menjadikan berat dan susah untuk dinavigasi. Jadi contoh, kalau kita menggunakan subjudul yang terlalu dalam, H1, misalnya di sini deh. Kalau kita ngetik di Word kan pasti ada bab 1, kemudian A latar belakang misalnya. Kemudian di latar belakang ada sub lagi, sub lagi, sub lagi. Nah, itu akan memberikan, menjadikan lebih berat dan susah untuk dinavigasi. Jadi harus seperti ini, ke sini lagi, ke sini lagi, ke sini lagi gitu. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa pada kasus seperti ini sebenarnya ya, disarankan untuk membagi konten kita atau menyebarkan konten kita menjadi beberapa halaman jika memungkinkan. Gitu. Jadi jangan kalau kita udah punya di sini H1, H2 gitu ya. Ini H1, H2, H3 sampai subnya banyak. Itu sebenarnya nggak apa-apa juga kalau emang kita benar-benar butuh. Nah, cuman sebaiknya kita bagi sub tersebut menjadi beberapa halaman. Kalau memang itu memungkinkan ya di sini. Kalau memang itu memungkinkan. Nah, misalnya kalau teman-teman bertanya kenapa sih tingkatan judul nggak sampai 100 gitu ya. H1 sampai H100 gitu. Kenapa kok cuman dibatasin 6 gitu. Misalnya kalau teman-teman butuh hierarkinya sampai 100 gitu. Ya ada bab 1, latar belakang, kemudian sub lagi apa di antaranya.
Kemudian seketika sudah di antaranya ada sub lagi dan lain sebagainya sampai 100 gitu misalnya ya. Jawabannya simpel sebenarnya. Yang utamanya itu karena memang hierarki judul yang terlalu banyak akan memberikan pengalaman membaca yang kurang baik. Dan si pembaca juga susah untuk terfokus atau susah untuk fokus akan topik yang ada di konten kita. Begitu. Ya, jadi tadi tuh jawabannya susah untuk dinavigasi tersebut. Nah, maka dari itulah si HTML ini cuma membatasi level judulnya 6 doang. Ya kalau dipikir-pikir sih kan kita nggak mungkin ya butuh subheading terlalu banyak sampai 100 gitu. 6 aja kayaknya udah nggak sampai gitu. 6 aja nggak sampai lah. Dan sekali lagi, si HTML ini lebih merekomendasikan untuk kita nge-breakdown lagi konten kita dan membagi ke beberapa halaman. Atau kalau kita emang males untuk bagi ke beberapa halaman karena kita mungkin mikirnya relevannya di satu halaman aja begitu, ya solusinya bagi aja ke beberapa topik utama, tapi tetap dalam satu halaman, dan pastikan dalam satu halaman hanya terdapat satu judul utama. H1-nya cuma satu. Begitu. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman paham nih. Nah kemudian kita lanjut, kenapa kita butuh struktur? Nah untuk menjawab pertanyaan ini, katanya, mari kita lihat text start.html. Coba kita lihat ya. Ini ngarahnya ke GitHub, oke di sini. Ini teman-teman boleh copy, kemudian paste, atau gini deh, biar kita sama-sama kerja ya. Ini kita copy semuanya. Sip ya. Kemudian kita bikin file baru lagi. Di folder text fundamental, klik kanan new file, kita namain dengan di sini struktur.html. Sip. Kemudian kita paste. Teman-teman boleh running. Oke ya, kalau sudah di running, maka hasilnya adalah seperti ini. Betul nggak? Silahkan dicek. Kalau saya, klik kanan, open with live server, saya copy URL-nya dulu, lalu saya paste di sini. Jawabannya benar. Jadi tampilannya seperti ini. Kan gitu. Nah ini karena tidak ada elemen yang diberikan struktur konten. Jadi si browser itu nggak bakal tahu mana yang judul atau yang heading, mana yang paragraf, dan lain sebagainya. Nah, lebih-lebih lagi, sebelum kita yang lebih-lebih lagi nih, yang ini. Kayak kita bahas dulu, kenapa kok tampil seperti ini gitu. Karena emang bener, kita nggak kasih mana yang teks paragraf, mana yang teks judul, dan lain sebagainya. Jadi asumsinya ketika kita sudah kenal white space di getting started with HTML ini cuma diartikan satu spasi kan begitu. Kalau konteksnya ada di teks di dalam body. Kan gitu. Atau konteksnya di konten. Itu hanya diartikan walaupun banyak enter pun ya diartikannya satu spasi doang. Itu ya teman-teman ya. Dan ini pastinya juga bakal lanjut ke samping di kanan gitu ya. Dan lain sebagainya. Makanya hasilnya seperti ini. Nah, di sini lebih-lebih lagi kita bahas user looking atau pengguna itu melihat halaman website kita cenderung untuk scan quickly atau memindai secara cepat untuk menemukan relevan konten atau konten yang relevan. Seringkali juga si user itu hanya membaca heading kita atau judul kita. Bener nggak? Kalau kita dari sudut pandang pengguna. Contoh, teman-teman mau cari sebuah materi heading paragraf gitu. Coba nih, kita dari atas. Ini masuk akal nggak? Lumayan. Di dalamnya ada apa? The basic heading and paragraph. Oh, ini bener tujuan saya. Baru baca deskripsinya. Gitu. Kalau tampilannya adalah seperti ini, gimana cara bacanya coba? Kan nggak masuk akal. Gitu ya. Sip, kita lanjut. Lebih-lebih lagi di sini. Atau kita lanjutin dulu. Jika mereka tidak bisa membaca atau dia tidak bisa melihat yang berguna dalam beberapa detik, dia akan frustasi. Lalu akan berpindah ke tempat lain. Kalau si usernya. Ya coba aja teman-teman baca website yang seperti ini. Wah, males nih. Pindah ke website yang lain dalam beberapa detik doang. Kan begitu. Sip ya. Kemudian lebih-lebih lagi yang kedua, search engine
yang mengindeks halaman website kita itu menganggap bahwa heading, atau konten heading itu dianggap sebagai keyword yang penting atau kata kunci yang penting untuk mempengaruhi konten kita di dalam search ranking. Jadi dengan kita menerapkan si heading atau judul, itu si browser menganggapnya, atau si search engine, entah itu Google, Yahoo, dan lain sebagainya, itu menganggap bahwa judul kita itu dianggap sebagai kata kunci yang penting untuk mempengaruhi peringkat ranking kita ketika di search. Jadi kalau kita search di Google, nah itu si judul sangat berpengaruh di tingkat rankingnya. Dan sebagian besar juga ketika website kita itu muncul paling atas, itu paling sering diklikkan begitu. Jadi itu, kemudian tanpa heading, your page atau halaman website kita itu akan mempunyai performa yang buruk, apalagi dalam hal SEO, Search Engine Optimization. Jadi gitu, itu adalah lebih-lebih yang kedua. Nah, kemudian lebih-lebih yang ketiga, lebih-lebih lagi di sini, orang dengan gangguan penglihatan yang parah itu tidak bisa melihat halaman website kita. Nah, kemudian dia itu cuman mendengarkan dari orang lain gitu. Jadi, misalnya ada orang dengan gangguan penglihatan, dia itu membaca website kan nggak bisa. Nah, dia jalan keluarnya adalah mendengarkan, orang yang membacakan. Nah, this is done. Nah, ini bisa dipraktekkan dengan perangkat lunak atau software yang biasa disebut dengan screen reader. Biasanya juga menggunakan itu, atau salah satu implementasinya. Nah, software ini itu menyediakan cara untuk mendapatkan akses cepat ke konten yang diberikan. Jadi, si screen reader ini sebenarnya seperti itu. Dia itu akan memindai secepat mungkin dari apapun konten yang ada di website kita. Nah, kemudian di sini, di antara berbagai teknik yang digunakan, mereka itu memberikan garis besar dari dokumen kita dengan membacakan judulnya dan memungkinkan si pengguna mereka atau orang yang punya gangguan penglihatan tersebut bisa menemukan informasi yang tepat secara cepat. Begitu intinya. Jadi itulah bagaimana cara kerja simple dari screen reader. Nah, kalau nggak ada heading yang tersedia atau judul yang tersedia di website kita, dia akan dipaksa untuk mendengarkan seluruh dokumen secara lantang. Ketika tadi kita dari sudut pandang pengguna, sekarang kita jadi sudut pandang pembaca. Kita baca sama-sama. HTML text fundamental. One of HTML main job. Lalu the basic heading and paragraph. Cara baca kita seperti itu. Kalau ada strukturnya kan begitu. Sip ya. Kemudian kalau tidak ada strukturnya seperti ini, mari kita baca sama-sama teman-teman. Quick Homers Repeat, nggak ada tuh kata yang mungkin kita harus stop, nggak ada. Jadi itulah. Jadi kalau kita pakai si screen reader dan nggak ada heading di dalam website kita, si screen reader itu akan membacakan secara lantang. Nggak seperti kalau misalnya ada ini, baca kemudian deskripsinya apa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian lebih-lebih lagi. Yang keempat, untuk kita menata gaya konten dengan CSS. Nah, atau kita membuat sebuah hal-hal yang menarik dengan JavaScript. Kita itu memerlukan elemen yang membungkus konten yang relevan. Sehingga nanti si CSS maupun JavaScript itu bisa mentargetkan konten kita secara tepat. Contoh di sini. Kalau di sini ada heading. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, kalau kita pakai CSS itu dinamakan dengan selector, JavaScript juga lah. Jadi nanti di CSS kita, tolong dong carikan saya H2. Ini H2 kayaknya. Oh, H3, sorry. Tolong dong CSS carikan saya H3. Lalu kasih style kayak gini. Misalnya, font size-nya mau berapa pixel, kemudian jenis hurufnya apa, dan lain sebagainya. Bisa diindeksi, atau bisa ditargetkan, atau bahkan ada paragraf di dalam H3. Tolong dong si CSS carikan saya
sebuah paragraf yang ada di dalam H3. Kasih style apa? Begitu juga dengan JavaScript. Dia mentargetkan elemen dengan menggunakan selektor. Nah, kalau nggak ada elemen yang merepresentasikan konten kita ngasih selektornya gimana? Atau kita mentargetkannya gimana? Ya, salah satunya adalah carikan saya semuanya. Ubah stylenya, kan begitu. Atau ubah dia jadi animasi apa. Jadi nggak satu persatu, kan susah. Gitu, satu ini doang, atau ini doang. Atau bahkan semua paragraf yang ada di H3 itu nggak bisa kita targetkan kalau kita nggak ngasih elemen yang merepresentasikan konten kita. Begitu ya, itu adalah lebih-lebih lagi kalau kita nggak ngasih struktur konten di halaman website kita. Ya, maka dari itu sebaiknya kita memberikan markup struktural di konten kita. Begitu. Sip, mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, kemudian kita lanjut ke active learning nih. Nah, berhubung saya nggak mau kopas ini karena mungkin ini artinya saya nggak tahu gitu ya. Kita cari aja teks gini. Cara membuat pisang goreng, ini kebetulan saya tadi udah nemu di kompas.com. Ya, resep pisang goreng crispy nana. Di sini kita akan coba kopas dari si Kompas tadi. Cuman sebelum itu sambil nunggu loading, gimana kalau saya bikin di sini, ini saya close aja semuanya. Saya bikin file baru di teks fundamental, namanya adalah active learning.html. Gini. Kemudian saya bikin struktur HTML-nya atau struktur dokumen HTML. Saya kasih di sini active learning of text fundamental. Gitu ya. Sip. Kemudian di body-nya nanti kita taruh apa gitu. Ini saya open live share dulu. Oke, belum tampil apa-apa karena di body masih kosong. Kita back ke Kompas. Nah, ini judulnya. Copy aja. Ini kemudian ada apa lagi? Ini deskripsinya. Copy aja. Mohon maaf ya Kompas, konten Anda saya jadikan edukasi. Lalu ada apa lagi? Ada resep pisang goreng crispy. Gini, oh kalau kita copy dari artikel di Kompas ada tulisan tambahan ya. Kemudian bahannya langsung dari sini nih. Copy, paste. Oke. Begini. Sip ya. Ini namun nih ada di bawahnya ya harusnya. Oke, namun itu ada di bawahnya. Oke, di sini. Begini. Jadi ini adalah teks yang sudah kita kopas dari Kompas. Cuman ini harus kita rapiin lagi, kayaknya ini ada bahan. Saya rapiin dulu ya teman-teman. Sorry, saya skip videonya. Sip, sudah. Jadi mungkin kurang lebih seperti ini. Ini harusnya judul, kemudian ini adalah deskripsi dari judulnya, kemudian ini adalah sub dari judulnya, kemudian bahan, gitu ya. Kemudian ini nanti adalah list, gitu ya, list yang tidak terurut, kita bahas nanti. Terus ini adalah si H2 juga, jadi sub dari judul utama nantinya. Terus ini adalah list juga, list yang terurut, gitu. Ini paragraf. Gitu, kita bikin yang kita bisa terlebih dahulu. Jadi ini adalah H1 ya. Ini penutupnya saya pindah ke sini. Oke, sebelumnya kalau kita running, hasilnya seperti ini. Ini pasti padat semuanya. Sip, terus ini adalah deskripsinya. Jadi ini adalah tag P. Atau paragraf gitu ya. Tag P. Ini tutupnya kita pindahin di sini. Di sini juga ada tag P. Penutupnya kita pindahin di sini juga. Nah, seperti ini. Betul ya. 2 paragraf tadi. Terus ini adalah H2 karena sub dari H1. Ini adalah H2. Gitu. Terus ini tutupnya di sini. Oke, ini kebanyakan. Begini. Terus ini sepertinya dia cuman paragraf. Cuman dikasih strong gitu. Dikasih strong. Gini. Sip, bahan gitu ya. Terus ini kita urus nanti karena ini list, jadi kita belum bisa. Terus ini berarti H2 juga. Gitu, ini kita cut, pindahin ujungnya ke sini.
Dan yang terakhir, angkat dan tiriskan ini harusnya adalah paragraf. Oke. Ini adalah sebuah paragraf. Penutupnya cut, pindahin ke sini. Ya, kita baca dari awal. H1 judulnya, judul utamanya, deskripsinya. Ada 2 paragraf. Terus ada subnya, subjudulnya. Ada 2 juga subnya. Lalu ini adalah konten yang ada di subnya. Gitu. Sip ya. Kalau kita lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Begitu. Kita cocokin nih sama yang ada di sini tadi. Bener nggak si Kompas ini? Coba si judul ini dia pakai tag apa? Inspect. Sorot ke sini. Oke, H1 dia. Scroll biar zoom ya. Betul, dia pakai A1. Kemudian scroll lagi ke bawah. Si deskripsi ini pakai apa? Paragraf ini. Oke, pakai P dia. Oke, kita udah bener belum? Coba. Kayaknya sih udah ya. Ini H1, ini P, dua-duanya betul. Cuman kita harus kasih di sini strong. Strong. Ini strong. Untuk ngebungkus yang tebel tadi. Apa yang tebel tadi? Kompas.com, oke. Tutupnya pindahin ke sini. Harusnya sekarang hasil kita oke. Ya, kita agak jadi-jadian lah di sini. Terus ini udah bener, P juga kita udah bener tadi. Terus ini nih, kita tadi bikin H2. Bener nggak dia subheadingnya? Betul ya, H2 cuman dia dikasih link di dalamnya, boleh lah. Betul kita? Betul. Gitu. Ini adalah paragraf cuman pakai strong, betul nggak? Paragraf cuman pakai strong, betul. Ini belum kita, karena kita belum bahas. Ini H2 juga harusnya. Cara membuat pisang goreng. H2. Beres ya. Jadi itulah sebenarnya hierarki dari heading. Sip, kita lanjut untuk ngebahas hal yang selanjutnya. Nanti untuk active learning kita akan terusin yang ini aja. Oke, kita kan kurang nih. Nggak ngasih elemen. Sip ya, kita lanjut untuk pembahasan kita. Yaitu tentang kenapa kita butuh semantik atau butuh pemaknaan. Oke, dari sini adalah semantik itu sebenarnya relate dengan apapun atau dimanapun di sekitar kita. Kita itu mengandalkan pengalaman sebelumnya untuk memberitahu apa fungsi dari objek di kehidupan sehari-hari kita. Nah, ketika kita melihat sesuatu, kita itu tahu apa fungsi dari sesuatu tersebut. Atau kita tahu fungsi dari objek tersebut. Kayak gitu, itu artinya semantik. Jadi, simpelnya gini, atau secara contoh gitu. Contohnya gini, kita melihat atau kita mempunyai harapan ketika si lampu merah itu mempunyai arti stop. Lampu hijau mempunyai arti go. Atau pergi gitu. Nah, sebenarnya hal ini juga bisa sangat rumit kalau semantiknya itu digunakan dengan atau diterapkan dengan tidak tepat. Begitu. Dan di sini jelaskan bahwa ada negara yang lampu merah itu berarti pergi. Saya harap tidak begitu ya. Kami harap tidak. Oke, jadi gini, semantik itu artinya adalah makna. Oke, gampangnya adalah makna. Jadi setiap objek itu mempunyai sebuah semantik atau mempunyai sebuah makna. Ketika kita ngelihat sebuah keyboard gitu misalnya. Oh, ini buat ngetik. Ketika kita melihat lampu merah di sini dicontohkan. Oh, itu artinya kita berhenti. Lampu kuning siap-siap, lampu hijau pergi. Kan begitu. Makanya di sini jelaskan bahwa ada sebuah negara yang mengartikan lampu merah itu sebagai go atau pergi. Kami harap tidak. Ya mudah-mudahan seperti itu. Karena kalau kita menggunakan semantiknya tidak benar, itu akan menjadi rumit di sini. Kenapa? Kalau kita melihat lampu merah artinya pergi, itu rumit, urusannya rumit. Kalau lampu hijau artinya berhenti, rumit. Itu makanya kita harus memberikan semantik atau membuat semantik di halaman website kita tergantung dengan apa yang kita mau. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada contoh codingan, ada H1 sama span gitu ya. Ini coba kita copy dulu aja. Ini copy. Kita simpennya di file yang tadi aja. File yang struktur. Atau kita bikin file baru lagi. Namanya adalah semantik gitu ya. Di sini di folder teks fundamental kita bikin di sini semantik. Semantik.
.html. Kemudian kita bikin struktur HTML. Kita bahas tentang semantik atau makna atau arti lah, terserah. Kita paste H1-nya di sini, lalu span juga kita copy paste di bawah H1. Kemudian kita bisa lihat hasilnya. Klik kanan, open with live server. Hasilnya adalah seperti ini. Sekarang kita lihat deskripsinya di sini. By default atau secara default, the browser itu akan memberikan large font size atau ukuran font yang besar untuk membuat dia seperti heading atau seperti judul. Walaupun sebenarnya kita itu dapat menatanya menggunakan CSS. Jadi misalnya nih, default dari H1 itu seperti ini. Kita bisa aja style dengan CSS, dia itu bentuknya atau ukuran hurufnya kecil, teksnya apa, dan lain sebagainya. Sehingga mirip dengan paragraf itu bisa. Nah, cuman di sini more importantly atau lebih penting lagi, semantik itu atau nilai semantik itu akan berguna dalam berbagai cara. Misalnya, oleh mesin pencari atau search engine dan screen reader. Seperti yang sudah dijelaskan di atas kan gitu. Jadi, sebenarnya ketika kita bikin H1 dan span yang sudah kita copy tadi, itu hasilnya mungkin mirip-mirip. Hasilnya mirip-mirip. Coba deh saya tambahin style satu lagi di sini, misalnya font weight bold gitu. Sama nggak tuh? Atau kalau saya samain teksnya misalnya. Yang bawah span ya. Sama. Sama persis. Balikin. Oke. Sama persis ya. Untuk penampilannya sih sama persis. Nah, kita bahas lagi. Ini H1 sama span yang sudah dikasih style CSS sederhana, hasilnya kurang lebih sama. Nah, tapi sebenarnya span elemen ini itu tidak mempunyai semantik, tidak mempunyai arti atau makna apapun. Nah, biasanya juga si span ini hanya digunakan untuk membungkus konten yang nantinya akan di-styling dengan CSS atau JavaScript juga bisa. Tapi dia tidak akan memberikan tambahan informasi apapun tentang arti. Si span ini nggak punya arti atau nggak punya semantik. Itu yang harus kita tahu. Sedangkan si H1 ini dia punya semantik atau arti. Yaitu apa? Yaitu judul utama atau judul yang levelnya paling atas. Nah, si span nggak punya. Si span itu hanya sebatas pembungkus ketika nanti kita akan men-style atau memberikan gaya di konten yang ada di dalam span ini. Gitu, entah itu icon, entah itu teks, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa kita itu akan menemukan lebih banyak tentang itu di kemudian hari, tapi tetap di kursus ini katanya. Oke, jadi sabar aja ya. Nah, kita sudah menerapkan CSS untuk membuat tampilannya itu seperti top level heading atau heading 1. Oke, kita sudah terapkan, kurang lebih mah sama tampilannya. Nah, cuman, tetapi ini tidak akan memberikan semantic value. Oke, tampilannya sih sama, tapi maknanya beda. H1 span beda. Begitu, walaupun tampilannya sama saya bilang tadi. Nah, terus di sini, it will not, ini tidak akan memberikan extra benefit atau keuntungan tambahan apapun seperti yang sudah dijelaskan di atas. Ya, saya sudah jelaskan juga tadi. Nah, it is a good idea. Sebaiknya gunakan elemen HTML yang relevan untuk pekerjaan kita. Jadi nih, ibaratnya gini. Ini sama halnya atau sama artinya kalau gini misalnya. Tadi dijelaskan bahwa kalau lampu merah itu nyala berarti artinya berhenti. Terus kalau lampu hijau nyala itu artinya jalan kan gitu ya. Intinya adalah kalau lampu merah dan lampu hijau itu punya arti. Oke, kita ambil contoh seperti itu. Nah, terus misalnya teman-teman punya ide yang sangat brilian seperti atau bagai Robert Einstein gitu misalnya ya. Terus coba deh misalnya beli kertas yang warnanya merah, lalu diangkat di pinggir jalan dengan asumsi lampu merah aja pada berhenti, ya berarti kertas merah juga berhenti dong gitu misalnya. Ya silahkan diterapkan, beli kertas merah, angkat di pinggir jalan, insya Allah atau mudah-mudahan hasilnya nggak akan ada yang berhenti.
Ya bisa diambil lah kesimpulannya dari sini bahwa walaupun kita bikin objek semirip mungkin dengan objek yang lain, tapi kalau pakai elemen yang beda, ya pasti semantiknya tetap aja beda, kan gitu. Ya makanya pastikan kita pakai elemen yang benar agar si browser juga itu menganggapnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kan gitu ya teman-teman ya. Walaupun tampilannya sama, tapi untuk semantik atau fungsi atau bahkan makna pasti beda. Kalau elemen yang kita pakai beda juga. Gitu. Sip. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham nih. Terus kita lanjut nih ke list atau daftar. Sekarang kita mengalihkan perhatian ke list. Daftar itu sebenarnya kita bisa temukan di mana-mana di dalam hidup kita. Contoh, ketika kita punya daftar belanja. Kemudian kita juga punya daftar direction atau pengarah jalan. Ketika kita mau ke rumah setiap hari. Sebenarnya itu adalah daftar juga. Jadi kita harus ke sini, kemudian ke sini, baru sampai rumah gitu. Bahkan hingga list of instruction atau daftar penunjuk ketika kita mengikuti tutorial ini. Kan dari atas ke bawah gitu ya. Itu adalah listnya. Nah, list itu kita bisa temukan dimanapun juga di dalam web gitu. Dan list itu mempunyai 3 tipe yang berbeda. Yang itu perlu dikhawatirkan. Kenapa kok perlu dikhawatirkan? Kita akan bahas. Yang pertama jenisnya, unordered. Unordered adalah list atau daftar yang digunakan untuk membungkus daftar item atau item daftar yang tidak mementingkan ordernya atau urutannya itu tidak dipentingkan. Jadi asal ada gitu. Misalnya di sini ada contoh. Beli ini adalah shopping list ya, atau list belanja. Beli susu, beli X, atau telur, beli apa. Ini bisa kita update nanti menggunakan unordered list. Jadi adalah list yang urutannya tidak dipentingkan, atau list yang tidak terurut, begitu gampangnya. Ya teman-temannya, jadi di sini. Nanti kalau ini kita ubah, atau kita bikin dia ke unordered list, kita pakai tag UL. Dan diakhiri juga dengan penutup tag UL. UL itu singkatan dari unordered list. Terus untuk listnya atau daftar 111 gitu ya, itu kita update nanti atau kita bungkus dengan LI. Atau LI singkatan dari list item. Gitu. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kita coba copy, paste aja di sini ya. Kita bikin file baru lagi. Lumayan banyak filenya, list gitu, list.html. Kita bikin struktur HTML, kita kasih judul list atau daftar gitu ya. Lalu kita paste di sini. Klik kanan, open live server, lalu akan tampil di website. List daftar hasilnya seperti ini. Jadi kayak ada bulat gitu ya. Ini adalah contoh list yang tidak terurut atau yang urutannya tidak dipentingkan. Karena dengan asumsi kalau kita bikin unordered list, itu yang penting ada gitu urutannya, atau yang penting ada itemnya. Misalnya di sini ada shopping list atau daftar belanja. Beli susu dulu kek atau beli telur dulu kek, nggak masalah. Yang penting dua-duanya kebeli kan gitu. Nggak ada urutan. Misalnya harus beli susu dulu, kemudian kalau nggak bisa beli susu, berarti si telurnya nggak bisa kebeli, kan konyol gitu ya. Yang penting ini ada. Berbeda cerita dengan yang ordered. Tadi kan unordered. Nah ini ada yang ordered. Nah ordered itu adalah sebuah daftar yang pengurutannya itu dipentingkan. Intinya gitu. Sebagai contoh di sini, ada drive to the end of the road misalnya, dan lain sebagainya lah. Nah ini sebenarnya kalau si UL tadi atau si unordered list dibungkusnya kan dengan UL, unordered list. Kalau si ordered itu atau yang urutannya dipentingkan itu dibungkus dengan OL, ordered list. Untuk itemnya sama list item. Begini. Nah ini kalau kita copy paste di sini di bawah UL misalnya, dia akan tampil seperti urutan gitu, 1, 2, 3. Jadi di sini si turn right ini
Ini nggak akan bisa dilakukan kalau drive to the end of the root ini nggak dilakukan terlebih dahulu. Gitu. Contohnya deh, kalau kita punya panduan memasak gitu misalnya. Kan harus satu dulu, lanjut ke apa, lanjut ke apa, lanjut ke apa gitu. Harus berurutan. Kalau nggak urut, ya nggak beres. Sedangkan kalau unordered list, yang penting ada aja daftarnya. Urutan nggak dipentingkan. Mudah-mudahan paham nih. Nah, kalau misalnya teman-teman mikir, oh ini untuk daftar belanja ini saya mau bikin dia terurut. Jadi kalau beli telur, harusnya beli susu dulu gitu. Jadi harus urut gitu. Silahkan. Terserah. Tergantung studi kasus dan kepentingan kita juga. Gitu ya teman-teman. Jadi itu list. Gimana kalau kita lanjutin untuk list kita tadi ya. Sebenarnya di active learning tadi, ini ada bahan dan ada cara memasaknya atau cara membuatnya. Oke, saya tanya sekarang, untuk bahan ini unordered atau ordered? Menurut saya ini adalah unordered. Nggak perlu dipentingkan, yang penting ada. Jadi OL. Pindah ke bawah, tutupnya. Kan gini. Masing-masing dari listnya kita bungkus dengan list item. Nah, biar kita nggak satu-satu gini, LI ya. Kemudian kita cut. Pindahin ke sini, ini list yang pertama gitu ya, list item pertama. Gimana kalau kita manfaatin fitur yang ada di VS Code, yaitu multiple select. Pencet di sini, ALT tahan, masih ditahan. Klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Bikin LI. Oke, beres. Hapus untuk penutupnya. Kita pindahin di paling ujung, tekan tombol N. N ya, akhir, bukan N sebelah M, enggak. Kita bikin penutupnya. Beres tuh. Wih, cepet ya. Kalau kita lihat hasilnya adalah yang active learning. Oh, OL ya. UL, unordered, sorry. Waduh. Gini hasilnya. Bahan. Jadi ini nggak dipentingkan urutannya, yang penting ada gitu. Kemudian untuk si, cara membuatnya pasti berurutan. Kalau nggak berurutan, misalnya nih, kita mau masukkan pisang goreng ke dalam adonan, baru campur tepung terigu, kan nggak mungkin ya gitu. Ini adalah OL, ordered list. Penutupnya di sini. Dan seperti tadi juga kita bikin untuk yang listnya multiple select aja. LT, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Ini udah kayaknya. Nah terus kita bikin LI. Hapus penutupnya, ya, pencet tombol N. N itu yang akhir, bukan yang sebelah M. Terus kita bikin penutupnya, LI. Gini. Nah, cuman ini agak ada yang salah. Karena seharusnya ini ada di sini. Gitu. Kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Kita lihat juga di kompas tadi. Ini unordered list. Ini ordered list. Gitu. Sip ya, jadi itu active learning kita udah beres. Cuma nanti ada sebuah tantangan buat teman-teman di akhir. Beres ya untuk list, cuman ada list dengan tipe yang ketiga. Yaitu dia bernama nesting list atau daftar bersarang. Nah, sebenarnya it's perfectly atau tidak apa-apa gitu ya, kita menempatkan list di dalam list, nggak apa-apa. Ya mungkin aja kita membutuhkan sebuah sublist gitu ya, sublist di dalam top level bullets. Ada list di dalam list, bisa aja. Oke, coba kita copy aja di sini. Kayak yang codingan ini. Kemudian kita paste di list di sini, di bawah. Kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Jadi ada list, dalamnya ada list lagi. Ini nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Bahkan kalau teman-teman mau ada list lagi dalam sini, boleh juga, nggak masalah. Dan cara untuk ngebuatnya di sini, kita bikin list paling luar atau top level list tadi, kemudian list item. Kemudian untuk konten list item, kita taruh list lagi. Gampang banget ya. Kemudian ini adalah list item dari yang ini. Gitu. Sip, itu adalah list bersarang atau daftar bersarang. Boleh-boleh aja kita gunakan di halaman website kita. Nah, kemudian yang berikutnya ada emphasis and importance. Jadi ada penekanan dan ada penting gitu. Atau ada kalimat yang dianggap
harus ditekankan dan ada kalimat yang dianggap penting. Pada bahasa manusia, gitu ya, kita itu sering menekankan kata-kata tertentu untuk mengubah arti dari sebuah kalimat, kan begitu. Kita itu menandai kata tersebut sebagai kata penting gitu ya, atau different in some way. Jadi kalau dalam sebuah paragraf gitu ya, atau sebuah kalimat kita ngasih di sini misalnya adalah penekanan. Oke, ini artinya akan berbeda dari yang lain. Sehingga di sentence kita atau di kalimat kita itu mempunyai arti yang berbeda juga. Mempengaruhilah sebuah penekanan dari kata di dalam kalimat tersebut. Itu penekanan. Nah, kemudian di sini HTML itu menyediakan elemen semantik yang memungkinkan kita untuk menandai konten tekstual dengan efek seperti itu gitu. Dan di bagian ini kita akan melihat beberapa yang paling umum aja. Oke, jadi yang pertama ada emphasis, atau emphasis ini adalah penekanan, kan begitu ya. Nah, ketika kita ingin menambahkan penekanan di bahasa lisan atau dalam bahasa lisan, kita menekankan kata-kata tertentu. Nah, secara halus itu akan mengubah dari apa yang kita katakan. Demikian juga di dalam bahasa yang tertulis, kita cenderung untuk menekankan kata-kata dengan menempatkannya ke dalam huruf miring, kan begitu. Jadi misalnya nih, ada sebuah kata seperti ini. Nah, ini adalah kata yang ditekankan dalam satu kalimat. Biasanya dibuat dengan yang hurufnya miring. Itu mengartikan bahwa kalimat atau kata tersebut yang dimiringkan itu mempunyai penekanan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau di HTML kita itu menggunakan tag IM. Atau IM ini artinya adalah emphasis atau penekanan. Gitu, contoh di sini. Kita copy scriptnya. Kita taruh. Jangan di list ya. Kita bikin yang baru lagi. Namanya adalah emphasis and importance gitu ya. Gitu, .html. Sip, kita bikin struktur HTML. Kemudian kita kasih di sini emphasis and importance atau important gitu aja. Kita paste atau kita paste di sini. Sip, ini kalau kita running atau open with live server, hasilnya adalah seperti ini. Ya, glad and lit itu diberikan penekanan. Bahkan kita bisa memberikan penekanan ketika dalam sebuah cerita itu si aktornya mengatakan apa, atau dia berkata gini. Itu kan dikasih penekanan, biasanya dibikin hurufnya miring, kan begitu. Jadi itu kalau kita mau ngasih penekanan, kita bisa pakai tag yang namanya IM. Nah, bahkan sebenarnya kita itu bisa aja menggunakan span dengan gabungan si CSS atau dikasih style oleh CSS. Tapi sama seperti yang tadi, bahwa si span itu dia nggak punya semantik, jadi dia hanya sebatas mirip aja, tapi nggak punya makna yang sama, kan begitu. Kita udah bahas juga. Atau kita bisa menggunakan i-element. Kita bisa menggunakan i. Coba kita ubah si lit ini jadi i. Sama nggak hasilnya? Sama aja. Nah, bedanya apa? Si em atau emphasis dengan i. Karena di sini sama-sama miring hurufnya. Kita coba lihat nanti si below. Jadi lihat yang di bawah nanti. Oke, kemudian di sini ada, kita kan tadi bahas yang emphasis, kemudian importance. Strong importance atau sangat dipentingkan gitu ya. Biasanya ketika kita menggunakan atau memberikan penekanan penting di kata, itu kita memberikan sebuah teks yang bold gitu, atau menuliskan sebuah teks yang bold atau yang tebal di bahasa penulisan kita. Nah, sebagai contoh di sini ada this liquid is highly toxic gitu misalnya. Kita bisa copy, paste lagi di sini. Gini ya, rapiin. Terus lihat di sini. Oke, jadi bold ya. Nah, cuman ada yang bisa menggantikan bold itu, yaitu B. Tag B gitu. Tag B kita bisa taruh di sini. Ctrl D, B. Escape.
Hasilnya adalah sama aja. Ini bold. Apa bedanya si bold dengan strong gitu ya? Karena si strong ini kan artinya adalah strong importance. Artinya kan sangat-sangat penting begitu. Nah kalau B, apa dong? Nanti kita bahas di bawah. Tapi sekarang kita sudah tahu bahwa untuk kita bisa memberikan penekanan kata atau kalimat gitu ya, itu kita bisa menggunakan IM untuk emphasis dan strong untuk strong importance atau sangat-sangat penting si kata tersebut gitu. Nah, terus di sini kita lanjut ke italic, bold, and underline. Nah, seperti yang tadi, kita tahu bahwa si italic atau si tag I itu hasilnya miring. B, bold. Apa bedanya dia dengan si strong maupun si IM kan begitu. Nah, di sini ada tambahan satu lagi yaitu underline atau garis bawah. Nah, di sini si HTML5 itu membuat ulang atau mengartikan ulang bahwa tag B, tag I, dan tag U dengan baru katanya. Somewhat confusing semantic rules. Jadi ini sebenarnya sangat membingungkan untuk pengertian atau untuk semantiknya. Dan di sini jelaskan bahwa untuk tag I itu digunakan untuk menyampaikan makna tradisional. Nah, di sini nih bedanya si emphasis sama si I gitu ya. Si ini akan digunakan atau biasanya digunakan atau bahkan digunakan untuk menyampaikan makna secara tradisional dengan huruf miring. Seperti untuk menunjukkan foreign word atau kata asing. Kemudian ada penunjuk taksonomik apa ini. Kemudian juga biasanya digunakan dengan technical term atau istilah teknis, pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan bold itu sama aja. Itu digunakan untuk menyampaikan makna secara tradisional dengan membuat teksnya menjadi bold atau tebal gitu ya. Terus di sini seperti contoh, dia itu digunakan untuk kata kunci biasanya. Kemudian nama dari produk. Kemudian lead sentence atau kalimat utama. Kan begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada U atau underline. Ini biasanya digunakan untuk menyampaikan makna secara tradisional dengan membuat si hurufnya menjadi underline atau bergaris bawah. Contoh, seperti kita memberikan nama diri atau bahkan salah eja. Nah, itu biasanya menggunakan underline. Untuk yang U teman-teman bisa coba yaitu untuk teks underline kan begitu. Silakan dicoba aja. Nah, terus di sini nih yang terakhir ada test your skill. Tes skill Anda. Kita sudah mencapai atau sudah sampai di bagian akhir artikel ini. Oke, tetapi di sini di challenge nih, apakah Anda dapat mengingat informasi yang paling penting? Oke, ditanya tuh. Dan kita dapat menemukan beberapa tes lebih lanjut untuk memverifikasi bahwa kita sudah menyimpan informasi ini sebelum kita akan pindah. Jadi intinya, apakah kita bisa mengingat apa aja informasi yang didapat dari artikel ini? Kalau bisa, coba Anda verifikasi, katanya gitu. Ya, sebelum kita move on atau kita pindah ke HTML HTML text basic kalau nggak salah ya di video sebelumnya atau di video selanjutnya itu. Sebelum kita move on nanti ke bagian creating hyperlinks gitu. Oke ya. Sebelum kita pindah, silahkan test your skill dengan kita mengklik test your skill ini. Klik kanan, open link in new tab atau klik aja linknya. Di sini ada beberapa challenge. Ada teks basic 1, ada teks basic 2, kemudian ada teks basic 3. Gitu, silahkan teman-teman kerjakan. Lalu kita akan bahas untuk kunci jawaban atau yang sudah saya kerjakan di video selanjutnya. Begitu teman-teman semuanya. Oke, terakhir nih, ada summary atau ringkasannya atau kesimpulannya. Bahwa itu saja yang dapat dibahas untuk sekarang gitu ya, atau pada saat ini. Nah, this article atau artikel ini seharusnya memberikan Anda ide bagus tentang cara memulai menandai teks di HTML dan memperkenalkan kepada kita
pada beberapa elemen yang penting di area ini katanya. Kemudian dijelaskan juga bahwa ada banyak sekali semantik elemen atau elemen semantik untuk dibahas di area ini atau di dalam course ini. Dan kita akan melihat lebih banyak di topik yang namanya Advanced Text Formatting Article. Itu nanti gitu ya, in the course katanya, atau tetap dalam kursus ini. Jadi kalau kita lihat di topik kita itu ada yang namanya Advanced Text Formatting. Nih, nanti tetap dalam kursus ini katanya. Sip ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa in the next article, pada artikel selanjutnya kita akan melihat secara detail bagaimana cara untuk create hyperlinks. Oke ya. Dan mungkin si hyperlink ini akan menjadi bagian terpenting dalam website. Begitu teman-teman semuanya. Jadi itu aja ya untuk video kali ini. Dan seperti biasa, kalimat terakhir di video kali ini dari saya, kita udah tahu fundamental teks, pentingnya hierarki, beserta semantiknya, dan itu sangat menyenangkan. Begitu. Jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan semuanya atau intinya dari apa yang dibahas pada video kali ini. Dan mudah-mudahan walaupun videonya panjang tapi tetap menyenangkan. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang creating hyperlink seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan saya Sabriansyah pamit. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning, and keep spirits.